Okay, so let me open this event. Okay, halo semuanya, halo everyone, selamat datang kembali di acara event, salah satu event di komunitas Tomcat Lovers, yaitu Crypto Cave, yang sekarang sudah live di Binance Live. Dan hari ini kita bakal mendengar salah satu proyek yang luar biasa, yaitu Algorand. Dan kita sudah kedatangan spesial guest-nya nih, tamu spesial pada malam hari ini, pada hari ini ya, yaitu Mas Seksa sebagai community champion dari Algorand yang akan sharing nih beberapa hal mengenai Algorand yang tentu bakal bikin kita excited banget karena Algorand itu adalah salah satu project yang cukup besar dan ya kita akan lihat dan dengar inovasi dari Algorand itu sendiri bersama Mas Seksa ya. Semoga kalian semua dimanapun kalian berada selalu dalam kondisi yang sehat ya dan hati yang bahagia meskipun kondisi market yang sangat fluktuatif dan eh, tidak mendukung cukup jelas ya, tapi kita harus tetap semangat dan tetap support sistem kita supaya kita tetap sehat dan tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, baik sebelum kita mulai, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Yong dan saya akan menjadi host pada AMA malam hari ini. Oke, sebelum kita menggali lebih dalam nih tentang Algorand, ya tentang luar biasanya Algorand. Mari kita sapa dulu nih tamu spesial kita. Halo Mas Seksa, apa kabar? Halo Mas, selamat malam. Apa kabar semuanya? Oke, semoga Mas Seksa dalam keadaan baik ya, sehat dan semoga penonton semua juga sehat ya, community member dan all the watchers from every country and from every place ya. Oke, thank you sudah join dan ya, Mas Seksa sebelum kita mulai nih bertanya-tanya tentang Algorand, kayak bakal lebih asik kalau kita tahu dulu nih siapa Mas Seksa gitu. Nah, mungkin bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman Mas Seksa di dunia kripto dan blockchain ini, Mas. Oke, terima kasih kesempatannya Mas. Udah undang aku ke sini, udah dikasih kesempatan buat sharing nih sama teman-teman semua. Mungkin perkenalan aku nggak bakal banyak sih, singkat aja gitu. Nama aku Hexa, aku sekarang lagi pegang Algorand Indonesia. Kebetulan role aku di Algorand itu sebagai community champion, di mana aku bertanggung jawab untuk memperkenalkan Algorand ke developer, terus ke NFT kreator, juga organisasi ataupun perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk aku sendiri, aku masuk ke dunia Web3 lah gitu istilahnya ya. Itu udah dari 2017 gitu. Mungkin ya awalnya dari trader juga gitu, tapi di 2019 aku memutuskan untuk lebih fokus mendalami tentang bagaimana teknologi blockchain itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan, karena kita tahu sendiri lah bahwa teknologi blockchain itu kemungkinan untuk dapat digunakan di berbagai sektor itu sangat mungkin dan sangat banyak gitu. Mungkin itu aja sih Mas perkenalan dari aku, singkat aja. Oke, makasih banyak Mas Jaka sudah memperkenalkan diri dan ya tentu saja ini adalah suatu kehormatan bisa memiliki kesempatan untuk berbincang, berdiskusi mengenai Algorand pada platform Binance Live bersama Mas Seksa ya. Dan ya kita sudah mendengar pengalaman dari Mas Seksa sendiri guys tentang bagaimana dari kapan dia terjun ke dunia Web3, blockchain dan ya sangat luar biasa sekali pengalaman beliau ya Mas Seksa dan saya yakin project yang bakal dikenalkan hari ini juga adalah project yang sangat luar biasa juga, guys. Oke, dan ya sebelum kita mulai, Algorand itu adalah salah satu project layer satu ya, guys, yang dulu jadi official blockchain FIFA dan sudah listing di Binance. Dan ya dari situ saja kita sudah bisa melihat lah kalau project ini adalah project yang besar dan memiliki inovatif untuk bisa bertahan atau sustainable di ekosistem industri blockchain dan cryptocurrency ini. Oke ya, mari kita gali lebih dalam lagi tentang Algorand dengan lanjut ke sesi lanjutnya itu introduction question about the Algorand, guys. Untuk pertanyaan perkenalan dari Algorand. Oke, kita bakal tanya langsung ke Mas Hexa sebagai community champion nih. Sebenarnya apa sih Algorand itu, Mas? Buat teman-teman. Mungkin sebelum aku menjelaskan tentang lebih jelas tentang apa itu Algorand, mungkin aku akan coba flashback dulu gitu atau narik dulu kenapa sih ada Algorand, kenapa Algorand diciptakan gitu kan.
seperti yang kita tahu, sekarang itu banyak banget kan jaringan blockchain itu bukan cuma hanya satu gitu kan, ada yang namanya EVM, ada yang namanya non-EVM, yang non-EVM aja banyak banget gitu kan. Nah, kebetulan yang Algorand ini yang masuk ke dalam non-EVM, terus muncullah pertanyaan gitu kan, kenapa Algorand ini diciptakan gitu kan. Nah, Algoritma itu diciptakan berawal dari, masalah gitu. Kebanyakan kan awalnya gitu, munculnya Ethereum, munculnya Solana, munculnya Cardano gitu, itu kan berangkat dari suatu masalah yang belum bisa terselesaikan oleh jaringan blockchain sebelumnya, yaitu jaringan blockchain-nya Bitcoin gitu kan, di mana kita tahu sendiri bahwa, masalah tersebut seringkali kita namakan atau kita sebut itu sebagai trilema blockchain, di mana itu tuh sebuah kondisi tiga unsur utama itu tidak mampu dipenuhi sama jaringan blockchain-nya Bitcoin gitu. Yang pertama itu desentralisasi, yang kedua itu keamanan atau security, yang ketiga itu kan scalability ya. Nah mungkin Bitcoin memiliki tingkat keamanan dan tingkat keamanan dan desentralisasi yang tinggi, tapi Bitcoin belum mampu memberikan tingkat skalabilitas yang tinggi. Mungkin ya tahu sendiri gitu kan jaringan blockchain-nya Bitcoin sekarang mungkin untuk transaksi aja lambat gitu kan. Terus dari situ muncul jaringan blockchain yang bisa dikatakan generasi kedua, ada Ethereum gitu kan. Ethereum pun sama gitu kan. Tujuannya untuk memberikan skalabilitas gitu kan. Makanya di Ethereum itu kita lebih banyak diberikan kemungkinan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi gitu kan. Bukan hanya cuma sekedar mengirim dan menerima si Ethereum itu sendiri gitu kan. Kita di Ethereum bisa menggunakan atau membangun istilahnya kayak aplikasi DeFi, pembayaran, terus game gitu kan. Tapi ya Algorand juga melihat bahwa di Ethereum itu masih ada kekurangan di mana tingkat skalabilitas Ethereum juga kurang gitu. Contohnya gini, tingkat skalabilitas Ethereum itu akan menurun ketika jaringannya itu padat. Salah satu pemicunya mungkin karena semakin sibuk jaringan atau semakin padat jaringan, gas atau biaya transaksi di Ethereum itu meningkat gitu kan. Terus mungkin dari sisi konfirmasi juga itu membutuhkan sampai mungkin beberapa menit gitu kan. Nah dari sinilah Algorand itu diciptakan. Algorand itu untuk memberikan tingkat keamanan, terus skalabilitas dan juga desentralisasi yang tinggi. Di mana Algorand sekarang itu untuk satu transaksi kita diselesaikan dalam waktu kurang dari 0,3 sampai 3 detik itu transaksi semua final gitu kan. Dengan biaya transaksi yang cukup murah. Dengan biaya transaksi itu per transaksi 0,01 algo atau kalau dirupiahkan satu transaksi itu sekitar 1,5 rupiah. Ini kan bisa diskalakan dalam jumlah ataupun dalam jumlah pengguna yang sangat besar gitu. Mungkin itu aja sih tentang Algorand. Nah, untuk dari sisi mekanisme konsensus sendiri, Algorand mungkin jaringan blockchain pertama gitu yang menggunakan mekanisme konsensus pure proof of stake gitu kan. Seperti yang kita tahu lah, banyak banget gitu kan mekanisme konsensus gitu kan. Ada Bitcoin dengan proof of work gitu kan. Terus ya Ethereum dengan awalnya proof of work juga. Terus mereka beralih ke proof of stake gitu kan. Terus ada Solana dengan proof of history kalau gue salah. Nah, Algorand juga yang pertama menerapkan pure proof of stake gitu. Ini tuh sebuah mekanisme konsensus yang misalnya penyempurnaan dari proof of stake biasa gitu kan. Nah, di proof of stake biasa, mungkin ketika kita ingin stake Ethereum gitu kan. Pertama, kita itu harus istilahnya mengunci 32 Ethereum gitu kan. Itu kan selain dananya terkunci, terus itu tuh 32 Ethereum mungkin nominalnya yang cukup besar gitu kan. Nah, di Algorand itu hanya cukup dengan satu algo, kita itu udah bisa berpartisipasi dalam jaringan blockchain-nya Algorand gitu. Terus nggak ada istilah penguncian juga. Kita staking mungkin kayak validator gitu. Itu tuh mereka tetap bisa menggunakan algo walaupun mereka berpartisipasi dalam jaringan. Gitu. Mungkin seperti itu Mas sekilas tentang algoritma. Oke, terima kasih banyak Mas Heksa sudah memberikan general understanding atau pemahaman umum nih tentang mengenai project Algorand itu sendiri. Dia adalah behind the projectnya juga, berangkat dari mana Algorand itu untuk menyelesaikan masalah seperti apa. Jadi Algorand itu datang sebagai problem solver yang sudah dijelaskan oleh Mas Heksa tadi, dan ya tadi juga sudah dijelaskan sedikit mengenai ciri atau karakteristik dari project Algorand ya guys ya, tentang EVM. Jadi Algorand ini masih memilih untuk menjadi non EVM karena itu memiliki keunggulan lebih daripada Ethereum gitu. Dan tadi juga dijelaskan kalau misalkan ada fitur
proof of stake, di mana itu sangat hemat energi guys, untuk kalian yang belum tahu ya. Jadi proof of stake ini kelebihannya hemat energi dan kita nggak perlu mining tapi cuma stake jadi validator. Dan seperti Mas Eksa tidak bilang, kalau itu juga masih bisa menggunakan koin Algorand gitu, koin Algo. Oke, terima kasih banyak Mas Eksa ya sudah menjelaskan eh, apa itu Algorand ya dengan sangat detail dan simpel. Jadi kita sudah gampang gitu untuk memahami visi, behind the story dan apa itu Algorand itu sendiri. Oke, selanjutnya apa sih yang membedakan gitu Algorand dari protokol blockchain yang lainnya yang membuat Algorand itu jadi lebih dari mereka gitu, Mas? Mungkin untuk itu kita perlu ngebandingin dengan beberapa gitu kan. Mungkin dari sisi mekanisme konsensus aja, seperti yang saya bilang di awal gitu kan. Algoritma itu menggunakan pure proof of stake. Jadi kalau disingkat itu biasanya kita nyebutnya PPOS gitu. Jadi pure proof of stake. Nah, mungkin yang belum tahu bedanya dengan proof of stake yang biasa seperti Ethereum itu kan apa bisa dibilang kayak proof of stake yang konvensional gitu kan. Sementara kita udah penyempurnaannya. Nah, bedanya apa? Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau misalkan di proof of stake biasa itu kan ada istilahnya dana untuk validator itu kayak dikunci dulu kan. Misalkan Ethereum kita mengunci 32 Ethereum gitu kan. Nah, di Algorand istilah penguncian itu tidak ada walaupun mereka berpartisipasi dalam jaringannya blockchain Algorand atau mereka berpartisipasi dalam istilahnya sebagai validator gitu. Mereka itu enggak dikunci untuk jadi validator di Ethereum gitu kan. Nah, di Algorand itu cukup satu algo, mungkin sekarang sekitar 1.500. Kita itu udah bisa menjalankan node di jaringan blockchain Algorand, itu yang pertama. Terus dari sisi kecepatan, mungkin jika dibandingkan dengan Bitcoin, dengan Ethereum, terus dengan yang lain lah gitu. Algorand itu memiliki tingkat kecepatan yang saya bilang sangat tinggi. Misalkan gini, kalau kita transaksi di Ethereum, mungkin untuk broadcast-nya transaksi kita di broadcast-kan ke jaringan itu mungkin sangat cepat gitu kan. Kita beberapa detik udah bisa ngelihat transaksi kita di jaringan di block explore-nya Ethereum gitu. Tapi untuk complete-nya kan itu butuh beberapa menit atau konfirmasi dari blok-blok sebelumnya. Kalau nggak salah 14 atau 32 blok sebelumnya harus mengkonfirmasi transaksi kita, barulah transaksi kita itu dimasukkan ke dalam ke dalam blok yang ada di Ethereum gitu kan. Nah, dalam sisi itu, algoritma itu hanya memerlukan waktu sekitar 3 detik dari waktu kita broadcast sampai transaksi kita itu komplit dan ditambahkan ke blok, itu hanya memerlukan waktu sekitar 3 detik atau rata-rata 0,3 sampai 0,3 sampai 3 detik. Itu dari sisi kecepatan gitu. Nah, dari sisi TVS, kita di Algorand sekarang udah punya 6.000 TVS, kemudian akan kita tingkatkan sebenarnya ke 60.000 TVS gitu tahun ini atau setelah-setelahnya itu di Q2 kuartal 2 di 2024 kita menargetkan untuk punya 60.000 TPS gitu. Kemudian dari sisi throughput dan latensi, mungkin yang belum tahu nih antara throughput dan latensi, mungkin gini, ketika kita ngirim token di jaringan Ethereum dengan melakukan swap, itu ada kecepatan yang berbeda gitu kan. Kita mungkin ngirim token itu lebih cepat sampainya gitu kan. Terus ketika swap, mungkin di Uniswap, itu ada sedikit perbedaan dari waktunya itu kan, membutuhkan waktunya itu. Nah, kalau di Algorand itu sama semuanya gitu. Karena kita ya istilahnya mau memberikan skalabilitas yang dibilang tadi gitu. Maka kecepatan untuk swap, untuk mengirim token itu sama gitu, nggak ada perbedaan. Terus dari sisi keamanan ya kita mungkin jaringan blockchain yang bisa dibilang sangat aman. Kenapa? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, sekarang kan lagi rame yang namanya Zero Truth Knowledge gitu kan. Nah, kalau yang belum tahu sebenarnya siapa pencipta dari teknologi ini, terus pencipta dari ZK Proof yang sekarang banyak diterapkan oleh jaringan blockchain modern sekarang, itu penemunya adalah foundernya Algorand gitu, atau Silvio Micali itu adalah penemu dari teknologi yang namanya Zero Proof of Knowledge tadi gitu. Nah,
Dari sini aku sendiri bisa ngebilang bahwa Algorand itu udah bisa melihat ke depan gitu. Sementara yang lain kan sekarang lagi berlomba-lomba untuk menerapkan CK tadi gitu kan. Nah, sementara di Algorand itu udah diterapkan sejak lama karena ya pendirinya sendiri, pendiri Algorand sendiri adalah penemu yang zero proof knowledge tadi gitu. Itu dari sisi keamanan gitu. Terus dari sisi mungkin kayak beberapa bulan lalu kita pernah mendengar gitu kan ada mungkin sekitar 2 jaringan blockchain yang terhenti gitu kan beberapa jam gitu kan. Ini kan sebenarnya kayak jadi masalah gitu kan. Ketika kita mau transaksi misalkan terus jaringan blockchain-nya terhenti, ya transaksi kita nggak bisa dilakukan gitu kan. Nunggu blockchain-nya itu hidup kembali atau jalan kembali. Nah, Algorand itu selama dia diluncurkan di mainnet di hari 2019 sampai sekarang, itu blockchain-nya belum pernah terhenti satu detik pun. Jadi dia terus on gitu, belum pernah terhenti. Mungkin itu sih yang membedakan Algorand dengan blockchain lainnya, Mas. Oke, makasih banyak Mas Seksa. Ya, jadi kita sudah memiliki informasi lebih banyak lagi nih tentang Algorand ya guys. Apa yang menjadikan Algorand itu lebih baik dibandingkan yang lain tadi. Dan berarti itu Algorand ini ya sudah dia dari segala sektor itu sudah memiliki kelebihan dibanding proyek blockchain yang lain gitu ya, Mas. Seperti tadi yang Hmm. dibilang pure proof of stake ya, di mana Hmm. POS POS biasa aja itu udah bagus gitu. Nah, Hmm. tapi Algorand punya pure proof of stake yang berarti fleksibel ya, Mas? Jadi Ya, nggak lock. Oh ya, nggak lock, jadi nggak ada lock. Jadi kita ya. itu tetap bisa menggunakan apa koin kita gitu lah, nggak di Oh. lock. Ya, jadi itu dari situ kita bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan pribadi kalau fitur itu sudah bisa mereplace POW atau yang proof of work yang harus minim pakai Hmm. listrik dan lain-lain, jadi nggak ramah lingkungan. Jadi POS itu ibaratnya sudah bagus dan pure proof of stake itu seperti Mas Seksa bilang tadi penyempurnaannya dan Algorand yang mengimplementasikan itu, guys. Ya, dan tadi juga di latensinya yang bikin mahal kalau swap gas-nya dan Algorand sudah memiliki solusi untuk itu yang jadi untuk biaya gas fee-nya lebih murah dan seperti yang jaringan yang mati inisial S ya. Ya, jadi Algorand bisa dibilang new generation lah untuk something new lah in this blockchain industry gitu, yang memiliki inovatif dan bisa menjadikan solusi dari banyak masalah gitu ya. Cukup sangat luar biasa gitu Mas Hexa, terima kasih. Oke, selanjutnya kan tadi kita sudah tahu nih apa itu Algorand dan apa sih keistimewaan atau siapa sih spesialnya Algorand itu gitu. Terus gimana cara Algorand itu untuk mendukung pengembangan aplikasi terdesentralisasi seperti DeFi, GameFi, DID dan lainnya gitu, Mas? Jadi kita harus tahu dulu kan untuk menjawab itu saya pikir kita harus tahu dulu posisi Algorand gitu kan. Nah, kebetulan posisi Algorand bisa dibilang sebagai kayak fondasi gitu atau bisa dibilang infrastruktur gitu kan. Di mana kita itu di mana developer itu bisa membangun apapun di atas jaringan blockchain-nya Algorand. Nah, fitur yang memungkinkan untuk membuat sebuah aplikasi yang apa terdesentralisasi atau kita sebut apa DAPP gitu kan. Nah, kita juga support untuk membuat yang namanya smart contract gitu. Jadi ya smart contract inilah yang akan mendukung nanti apa aplikasi juga teman-teman gitu atau aplikasi para developer. Tergantung nanti si developer ini menerapkan smart contract-nya itu ke dalam sektor apa. Mungkin yang sekarang masih sedang apa masih jadi tren gitu kan ada yang namanya DeFi terus GameFi mungkin yang baru-baru ini ada real world asset tokenization gitu kan. Nah, kita memberikan atau kita mampu menjadi fondasi untuk aplikasi-aplikasi ini dengan memberikan ya yang disebutkan tadi gitu. Kita memiliki tingkat keamanan yang tinggi, kita juga memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi, terus kita juga menjadi fondasi blockchain atau jaringan blockchain yang bisa digunakan sampai jutaan pengguna gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya ketika kita
Halo, Mas Seksa. Dijelaskan ulang tadi sampai infrastruktur untuk fitur untuk blockchain itu sendiri gitu. Posisi Algorand gitu. Halo Mas, sekarang hilang lagi Mas suaranya Mas. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi ya tadi posisi Algorand itu memposisikan dirinya sebagai infrastruktur yang memberikan istilahnya pondasi agar para developer ini mampu mengembangkan berbagai jenis aplikasi di jaringan blockchain-nya Algorand gitu. Mungkin ya sekarang kan kita tahu gitu kan lagi ramai yang namanya real world asset tokenization gitu kan. Halo, maaf Mas Sek. Boleh, boleh, boleh. Lanjut yang tadi ya, mungkin aku lanjut aja ke reward asset tokenization karena di kita sekarang lagi fokus untuk ngebawa nih aset-aset dari dunia nyata untuk terhubung secara on-chain dengan blockchain gitu kan. Nah, Algorand itu bisa dijadikan sebagai fondasi yang kuat untuk melakukan tokenisasi aset-aset ini gitu. Nah, salah satu contoh mungkin kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam komunitas Algorand itu yang sekarang ramai jadi pembicaraan di komunitas Algorand itu ada salah satu maskapai penerbangan dari Argentina yang melakukan tokenisasi tiket mereka dijadikan NFT di jaringan blockchain-nya Algorand gitu. Nah, kenapa mereka menggunakan Algorand ya? Yang tadi yang pertama itu Algorand itu memiliki kecepatan, terus biaya transaksinya rendah gitu kan. Nah, menariknya si maskapai ini itu transaksinya seharinya itu bisa mencapai 400.000 atau dari 40 sampai 400.000 itu sehari gitu kan. Tapi ya mungkin nggak terdengar gitu ya di media di sana nggak terdengar karena memang mungkin dari sisi promosi juga strateginya berbeda dari Algorand. Tapi kesimpulannya Algorand itu bisa menjadi pondasi yang kuat untuk developer membangun berbagai atau ya istilahnya berbagai aplikasi terdesentralisasi. Itu sih kesimpulannya. Oke, terima kasih banyak, banyak Mas Heksa ya sudah menjelaskan
bagaimana point of view dari Algorand untuk mendukung pengembangan aplikasi terdesentralisasi yang tadi dijelaskan ya, dan seperti biasanya Algorand selalu memiliki kelebihan atau keunggulan dibanding proyek protokol blockchain lainnya, seperti yang tadi dijelaskan ada proyek maskapai dan lainnya, karena suksesnya blockchain protokol itu ketika kalau misalkan ekosistemnya itu jalan semua. Nah, di Algorand ini ekosistemnya jalan dan semuanya memiliki keunggulan masing-masing gitu, guys. Jadi ini yang membuat project Algorand itu sangat luar biasa. Oke, terima kasih Mas Hexa ya. Selanjutnya pertanyaannya itu tentang bagaimana sih Algorand itu seperti yang kita bicarakan tadi ya mengenai salah satu fitur yaitu proof of work atau POW, yang dimana Algorand sendiri itu mengimplement pure proof of stake yang sudah sangat sempurna kita bisa bilang. Tapi kan ada salah satu fitur yang saya sebutkan tadi POW yang itu sangat tidak ramah lingkungan gitu, dan bagaimana atau apa pandangan Algorand untuk mengatasi isu-isu lingkungan yang sering kali dikaitkan dengan teknologi blockchain dan cryptocurrency ini gitu, Mas. Menarik ya. Ini nyindir itu bukan sih? Polusi di Jakarta bukan sih? Karena saya tinggal bukan di Jakarta, jadi bisa jadi. Enggak. Sebenarnya gini ya, mungkin ya aku bisa dibilang setuju dengan pernyataan bahwa beberapa mekanisme konsensus bisa dibilang tidak ramah lingkungan gitu kan. Karena ya kita untuk misalkan kita katakanlah jaringan blockchain-nya Bitcoin gitu kan, untuk memverifikasi satu transaksi itu kan gembar-gembor di media, itu bisa dibilang katanya satu kali transaksi aja bisa konsumsi listriknya itu bisa sampai satu negara gitu kan Nah, itu kan pemborosan gitu. Tapi sebenarnya saya agak nggak setuju juga dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena yang pertama menurut saya sebenarnya mekanisme konsensus Bitcoin itu bisa bermanfaat bagi penyerapan istilahnya sumber daya yang lebih terbarukan. Soalnya gini Mas, ketika kita berbicara energi gitu kan, EBT gitu kan, energi baru dan terbarukan gitu kan. Nah, maka kita bandingkan dengan misalkan pembangkit listrik tenaga batu bara atau uap gitu kan. Dari satu sisi mungkin ketika kita bilang kalau misalkan PLTU itu memang dari sisi pembangunan itu mudah. Kenapa? Karena gini, ketika kita bicara tentang pembangkit listrik, maka kita harus berbicara atau melihat juga permintaannya di mana nih gitu kan. Nah, keuntungannya dengan menggunakan VLTU itu tuh sangat fleksibel. Mungkin sekarang kan kebutuhan akan listrik itu masih terpusat di kota-kota besar gitu kan. Sementara kalau misalkan energi terbarukan sumbernya itu kan ada di laut gitu kan, terus di gunung gitu kan. Nah, untuk membawa listrik yang dihasilkan dari laut, dari gunung itu kan jauh ke kota gitu kan. Disitulah letak kelemahan yang EBT itu. Nah, dari sisi penambang Bitcoin sebenarnya mereka juga bisa menyerap energi baru dan terbarukan tersebut kalau misalkan pemerintah mau gitu kan. Tapi ya Algorand kembali memposisikan dirinya sebagai jaringan blockchain yang inovatif gitu, di mana kita itu udah bisa dibilang sangat ramah lingkungan, bahkan kita itu sejak 2021 udah negatif karbon. Kenapa? Ya karena ya dari sisi mekanisme konsensusnya aja, kita itu untuk 1 juta transaksi itu hanya menghabiskan sekitar 8 kWh gitu kan. Sementara mungkin ya Bitcoin lebih dari itu sampai 500 atau berapa gitu kan. Mungkin dari sisi untuk isu-isu lingkungan sebenarnya Algorand udah bisa menjawab nih. Kalau Algorand itu memang ramah lingkungan. Terus apa nih dampaknya untuk developer gitu kan? Developer ke depan gitu kan. Kenapa harus memilih Algorand yang ramah lingkungan gitu? Contohnya gini Mas, mungkin sekarang kita di kota-kota besar, kendaraan itu udah beralih ke kendaraan yang bertenaga listrik gitu kan, kendaraan listrik gitu kan. Nah, sebelum jauh dari pelarihan dari ke energi listrik, sebenarnya ada salah satu mungkin bisa dibilang peristiwa gitu, perubahan. Di mana mungkin di tahun 90-an kita ke Jakarta masih bisa melihat kayak Metro Mini yang knalpotnya itu asapnya itu hitam banget gitu kan. Terus ya kayak ada mungkin saya sebut merek deh, kayak motor RX King gitu kan. Itu kan ngasap banget gitu kan.
Itu terus ada Kawasaki yang ngeluarin juga mungkin model Ninja yang 150 gitu kan. Ini kan mesin-mesin 2 tak yang dibilang ini tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena ya karbon atau CO2 yang mereka hasilkan itu cukup besar gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Penjualannya itu dilarang gitu karena tidak ramah lingkungan dari sisi teknologinya gitu kan, dari sisi mesinnya. Nah, bagaimana kalau misalkan aturan untuk ramah lingkungan ini juga diterapkan ke industri Web3 gitu kan. Apakah nanti pengembang-pengembang yang membangun aplikasi mereka di jaringan blockchain yang tidak ramah lingkungan akan dilarang seperti yang terjadi pada mesin-mesin atau pabrik-pabrik yang mengeluarkan mesin 2 tak. Nah, itu pertanyaannya, Mas. Mungkin poinnya ada di situ sih. Oke, terima kasih Mas Seksa ya, sudah share lagi nih salah satu point of view yang menarik ya mengenai isu lingkungan dan bagaimana peran Algorand dan benefitnya kepada developer dan kita gitu, dan bagaimana relevannya dengan perkembangan Algorand itu sendiri gitu ya. Tadi disclaimer ya, kita nggak menyudutkan siapapun tentang isu lingkungan ini, tapi kita diskusi bahwa isu lingkungan ini adalah sudah menjadi concern kita yang sudah seharusnya tanggung jawab kita bersama gitu, dan yang Benar. sering sekali dikaitkan dengan blockchain ya, dan kita tadi sudah mendengar juga dari pandangan dari Mas Seksa sendiri guys. Oke, luar biasa ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya itu gimana sih Algorand itu bisa memberikan gambaran tentang ekosistem Algorand itu sendiri dan penggunaan Algorand di dunia nyata oleh perusahaan atau proyek besar, yang tadi sedikit sudah di-spill ya sama Mas Heksa tadi mengenai real world utility dari Algorand itu. Mungkin dari sisi ekosistem secara garis besar kita istilahnya udah punya lah gitu. Dari sisi DeFi kita juga punya beberapa project DeFi yang besar gitu, yang mungkin teman-teman kalau misalkan sering ngunjungin DeFi lama gitu kan, DeFi lama gitu kan. Di situ ada kok, tinggal nanti kita pilih atau filternya gunakan chain-nya Algorand, nanti di situ bisa ngelihat tuh TVL dari DeFi yang ada di Algorand itu berapa, terus protokol yang nyumbang TVL terbesar itu apa, itu bisa dilihat juga gitu. Terus mungkin untuk dari sisi GameFi, kita juga udah beberapa punya GameFi yang sedang dikembangkan. Mungkin untuk yang mainnet ya bisa saya sebut kayak Fractal Monster gitu. Itu yang istilahnya sekarang lagi rame lah di jaringan blockchain-nya Algorand gitu. Tapi secara pengembangan itu di Algorand juga sekarang lagi banyak banget GameFi yang sedang dikembangkan. Bahkan ada salah satu asosiasi, mungkin asosiasi. Mungkin di kita belum ada ya asosiasi balap drone gitu kan. Nah, kalau di luar ada asosiasi balap drone dunia gitu. Nah, itu mereka mengembangkan gamenya tentang balap drone, gimana ya kita pokoknya balap, gamenya itu tentang balap drone. Terus nanti si aset-aset di dalam gamenya itu dibuat atau dibangun di atas blockchain-nya Algorand. Itu juga ada. Terus dari sisi real world asset juga banyak. Yang pertama ya seperti yang saya bilang tadi, untuk sisi RWAT atau real world asset tokenization, kita ada yang namanya Lofty. Lofty itu dia mentokenisasi aset properti agar lebih mudah diperjualbelikan kepemilikannya, terus lebih mudah ditransfer, dan kita itu lebih mudah untuk berinvestasi di dalam industri atau di aset properti. Mungkin sekarang kita untuk membeli rumah gitu kan, itu mungkin ya kalau kita punya 500 ke atas baru kita bisa punya rumah gitu kan. Nah, dengan adanya tokenisasi aset properti ini, kita bisa berinvestasi di aset properti itu hanya dengan $50 gitu. Dan aset propertinya yang Lofty ini emang khusus untuk properti yang ada di Amerika gitu. Terus yang kedua, untuk RWAT ini ada yang namanya tadi maskapai penerbangan yang menjual tiket mereka dalam bentuk NFT. Terus apa sih keuntungannya menjual tiket penerbangan dalam bentuk NFT? Mungkin gini, Mas. Ketika saya beli tiket mungkin ya, besok saya minggu depan saya akan terbang ke Bali gitu kan. Terus saya pesen tanggal 7 gitu kan. Nah, di situ kan saya masukin nama, terus tanggal dan jam itu udah istilahnya fix gitu kan. Yang datang, yang check in itu harus saya gitu. Kecuali mungkin kita bisa ngecurangi petugas bandara gitu kan, dengan memakai orang lain yang memakai ID kita gitu kan. Nah, dengan tiket dijual dalam bentuk NFT, si pembeli itu bisa mempunyai fleksibilitas gitu. Jadi sebelum kita terbang, kita itu masih bisa ngedit tanggal terbang kita, terus nama kita gitu. Terus kalau misalkan kita nggak jadi terbang,
si tiketnya ini bisa kita jual juga di marketplace, istilahnya marketplace terbuka lah kalau kita nyebutnya ya, apa decentralized marketplace gitu. Terus ya orang yang mungkin akan terbang di waktu itu gitu ya, atau di tanggal itu mereka bisa membeli tiket ini. Juga kalau misalkan kita mau menjualnya itu kita bisa istilahnya di riset dulu lah datanya, belum ada tanggalnya, terus belum ada namanya, itu sangat memungkinkan dengan NFT ini. Itu terus mungkin ya tadi yang balik dengan yang apa isu lingkungan. Ini menarik nih. Mungkin kalau misalkan teman-teman ngikutin juga, itu tuh ada istilahnya peluang investasi juga ya. Mungkin di luar cryptocurrency kita itu bulan lalu mungkin pemerintah udah menerbitkan yang namanya carbon exchange gitu, di mana kita itu bisa apa investasi di sana, kita bisa memperjualbelikan karbon kredit. Tapi saya sendiri belum mempelajari nih gimana cara memperjualbelikannya. Tapi di Algorand ada satu project yang mentokenisasi karbon kredit ini gitu. Jadi kita lebih mudah lah gitu untuk memperjualbelikan si karbon kredit ini. Nah, terus yang selanjutnya itu ada yang namanya Planet Watch, di mana Planet Watch itu dia itu memberikan reward kepada saya mungkin ya, kalau misalkan saya apa ngebeli lah apa device-nya mereka atau hardware-nya mereka. Jadi hardware-nya itu kayak smartphone masalah gitu, mungkin kayak semacam mesin wifi gitu kan. Nah, si device-nya ini atau si hardware-nya ini bisa kayak membaca kualitas udara di dalam satu lingkungan. Mungkin nggak satu kota, tapi istilahnya satu rumah mah cukup lah dia bisa ngebaca kualitas udara di satu rumah gitu. Nah, nanti si data ini di-broadcast ke jaringan blockchain. Untungnya apa? Nanti si para pengambil keputusan itu bisa menentukan nih di daerah mana yang kualitas udaranya itu memang buruk gitu kan, dari laporan-laporan yang si hardware-nya ini. Maka dari situlah si pengambil keputusan bisa menentukan langkah apa untuk menanggulangi masalah terkait polusi ini. Mungkin ibaratnya gini, kalau misalkan di Jakarta kemarin ya, mungkin kalau misalkan saya katakan ada 1.000 titik yang menggunakan device-nya dari Planet Watch ini, mungkin pemerintah nggak perlu tuh kayak rame-rame terus di sosial media nggak rame siapa sih penyebab polusi di Jakarta gitu kan, terus apa sih solusi yang pas untuk kita. Nah, dengan itu kita bisa tahu titik Jakarta mana nih yang polusinya paling besar gitu. Nah, itu ada kok di Algorand sampai ke situ gitu. Mungkin secara garis besar ya, Algorand sudah punya kok ekosistem yang besar gitu. Dari sisi DeFi kita ada, dari sisi GameFi kita ada, terus dari sisi NFT kita juga ada, dari sisi real world asset tokenization kita juga udah banyak proyeknya. Dari mungkin singkatnya seperti itu kesimpulannya. Oke, terima kasih banyak Mas Seksa ya. Bertambah lagi nih guys wawasan kita tentang Algorand ya. Tadi seperti yang saya bilang ya, kalau suksesnya suatu blockchain protokol itu kalau ekosistem itu jalan semua, dan Algorand ini ekosistemnya yang tadi jalan semua dan memiliki kelebihannya dan keunggulannya masing-masing. Tadi seperti NFT, rewards, utility, dan blockchain protokol itu sendiri gitu ya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Seksa. Ya, oke, luar biasa. Oke, selanjutnya ini kita akan menuju ke pertanyaan hotnya nih, Mas, tentang apa yang sedang dikerjakan dan dikembangkan oleh tim Algorand saat ini, dan event apa yang sedang berjalan, yang sedang berlangsung ini, yang uh, sangat luar biasa dan memiliki banyak manfaat untuk diikuti gitu, Mas. Oke, dari sisi pengembangan kita itu ya, yang pertama kita lagi rilis gitu, developer tool gitu, di mana ini itu ditujukan agar mempermudah nih developer dari web tuh untuk masuk ke web 3 gitu. Jadi kita itu lagi ngerancang, sebenarnya udah versi satunya itu udah diluncurin gitu. Namanya itu AlgoKit gitu kan. Itu software development tool gitu. Ini untuk mempermudah istilahnya developer dari web tuh untuk masuk ke web 3 gitu. Nah, kita lagi coba kembangkan yang AlgoKit yang sebelumnya agar lebih memudahkan nih. Kalau misalkan gini, mungkin ketika kita ingin ngebangun sebuah aplikasi terdesentralisasi gitu kan. Nah, developer web tuh itu kayak harus mempelajari bahasa baru. Mungkin kan kalau misalkan di Ethereum ada yang namanya Solidity gitu kan. Terus mungkin kalau di pokoknya yang saya tahu kalau di Ethereum itu Solidity gitu kan. Terus kalau di
Cardano kalau nggak salah Haskell gitu kan. Mereka itu dari web tuh harus mempelajari bahasa program baru lagi gitu. Nah, kita coba ngebangun sebuah software developer tool gitu, di mana nanti tuh si developer tuh nggak perlu tuh mempelajari bahasa program yang baru. Nah, itu nanti kita akan bawa bahasa program Python full ke AlgoKit. Jadi developer Python bisa langsung tuh ngebangun decentralized application terus smart contract dengan bahasa Python atau bahasa yang familiar mereka gunakan. Itu untuk yang sekarang kita kembangkan. Terus kita juga lagi coba mengembalikan yang namanya node incentive gitu kan. Gini, karena untuk di Algorand sekarang untuk validator itu nggak ada insentif. Mungkin di Ethereum, di Bitcoin, di Solana, di Cardano gitu kan. Validator itu mereka akan mendapatkan istilahnya insentif ataupun reward gitu kan dari memverifikasi transaksi. Nah, kalau di Algorand untuk saat ini itu para validator itu mereka memang ikhlas gitu, nggak mengharapkan reward. Terus biaya transaksi sekarang itu dilarikan kemana gitu kan pertanyaannya kalau nggak diberikan ke para validator. Nah, inilah kalau untuk sekarang biaya transaksi yang istilahnya dibebankan ke user gitu kan, ketika kita melakukan transaksi kita membayar biaya transaksi jaringan itu si biayanya itu dilarikan ke sebuah smart contract, nanti terkumpul di satu smart contract. Nah, dana yang terkumpul di satu smart contract itu nanti digunakan untuk kegiatan lingkungan, Mas, gitu. Jadi mungkin ya salah satu contohnya kalau ada yang belum tahu ya, tahun lalu kita melakukan penghijauan di Pulau Sumatera itu sekitar 4.000 hektar kita melakukan penghijauan di Pulau Sumatera. Terus mungkin kalau di benua Amerika kita itu membangun yang namanya pembangkit listrik tenaga angin gitu. Terus di Vietnam kita juga melakukan kayak penghijauan. Nah, disitulah peran Algorand gitu. Terus untuk inisiatif sekarang kita mungkin di ekosistem itu ada yang namanya sekarang lagi ada hackathon gitu. Itu namanya Algorand Build and Bull gitu. Build a Bull gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya kesempatan nih buat developer yang ingin istilahnya mendapat pendanaan terus dapat koneksi lah dengan para VC, dengan para investor gitu kan. Ini tuh ya event hackathon ini adalah sebuah kesempatan. Jadi kalau misalkan teman-teman memang punya project, saya sarankan ikut di hackathon ini. Kenapa? Yang pertama, selain kita dapat pendanaan, itu kan ada hadiahnya ya. Hadiahnya itu $200.000 dibagi ke dalam beberapa kategori gitu. Tapi yang lebih berharga dari sekedar uangnya itu adalah koneksi dengan para investor gitu. Dimana kalau kita menjadi pemenang ya mungkin kita akan dapat lebih besar dari para investor, di mana investor nantinya akan berinvestasi ke proyek kita gitu. Terus untuk para user kita nggak memanjakan istilahnya developer doang nih, developer kasih uang enggak. Tapi untuk sisi user di ekosistem kita juga mungkin ada beberapa inisiatif yang istilahnya bisa dimanfaatkan buat teman-teman untuk mencari, kalau kita nyebutnya cuan Mas ya. Nah, dari sisi DeFi, kita ada beberapa platform, hampir semua platform DeFi-nya Algorand itu memberikan insentif untuk yang menambahkan likuiditas, terus yang melakukan swap. Itu kita mengalokasikan banyak banget algo ke platform-platform tersebut gitu. Kenapa? Untuk ya pertama ya untuk meningkatkan user dan transaksi gitu. Terus dari sisi pasar NFT, dari sisi NFT kita juga mengalokasikan istilahnya yang algo yang nggak sedikit lah gitu untuk menghidupkan ekosistem NFT kita, di mana nantinya pembeli atau kolektor dan juga kreator mereka ketika aktif menjual atau membeli mereka akan mendapat istilahnya algo sebagai insentif dari keaktifan mereka gitu. Terus yang ketiga ya kita ada juga yang namanya istilah governance gitu kan. Kalau misalkan ya di yang lain juga misalkan di Arbitrum kalau nggak salah ya, yang terakhir saya lihat itu Arbitrum lagi ada governance itu kan, ada voting. Nah, di Algorand juga ada. Kita nanti orang-orang yang melakukan atau mendaftar di governance-nya Algo gitu. Mereka bisa mengambil istilahnya melakukan voting lah untuk setuju atau tidak dengan ide-ide yang dikeluarkan atau dilemparkan oleh Algorand Foundation gitu ya. Tentunya nanti di akhir ada reward juga untuk orang-orang yang berpartisipasi dalam proses governance ini gitu. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Heksa ya sudah menjelaskan apa yang lagi dikerjakan dari tim Algorand itu sendiri dan event apa yang sedang berlangsung di dalam Algorand itu ya Mas. Oke, semoga tim
pengembang, developer Algorand semuanya bisa diberikan kelancaran dalam mengerjakan dan mengembangkan proyek. Dan ya tentu saja ya kalau misalkan ngomongin bahasa teknologi ya kita seperti yang disebutkan tadi, dan mungkin masih ada bahasa terbaru lagi yang semakin berkembangnya blockchain dan akan otomatis akan muncul bahasa-bahasa baru seperti yang kemarin ya yang sangat viral itu adalah bahasa Move atau Move language yang dipakai oleh Meta dan akhirnya diimplementasikan atau diadaptasi oleh Aptos dan Sui, dan itu sangat cukup apa namanya, implementasinya sangat cukup menarik perhatian banyak orang. Dan ya semoga Algorand bisa terus berkembang dalam mengikuti dan beradaptasi dengan teknologi yang dimana di industri blockchain ini sangat cepat sekali gitu pesatnya. Dan ya tadi salah satu event yang saya berlangsungnya itu adalah Build a Bull atau bisa disebut dengan hackathon. Dan itu kalau menurut saya, pandangan saya pribadi itu ya itu sangat bagus untuk blockchain. Jadi dia bisa menambah ekosistem dan mencetak proyek-proyek baru untuk perkembangan Algorand nanti gitu ya, Mas. Oke, itu sangat luar biasa. Dan ya selain cuan ya tadi banyak sekali benefit yang bisa kita dapat di program atau event ini. Jadi jangan sampai kita kelewatan, don't miss out on this opportunity guys to join, karena banyak sekali benefit yang bisa kita dapat selain cuan, yaitu knowledge dan experience dari Bootable ini. Oke. Dan kita juga bisa membersamai Algorand, sukses bareng gitu ibaratnya dengan Algorand gitu ya. Oke, terima kasih Mas Hexa sekali lagi. Oke, selanjutnya yaitu tadi kita sudah banyak tahu nih mengenai Algorand, bagaimana point of view atau sudut pandang dia tentang isu lingkungan dan bagaimana perkembangan atau perkembangan ekosistem dari Algorand tentang di DeFi dan di apps lainnya gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apa sih inisiatif dari Algorand untuk meningkatkan jumlah pengguna dan pertumbuhan ekosistemnya nih? Kan ekosistemnya sudah ada dan cukup bisa dibilang sangat bagus lah dan banyak keunggulannya. Nah, bagaimana Algorand untuk meningkatkan lagi itu pertumbuhan ekosistem dan jumlah penggunanya gitu, Mas? Oke, mungkin kata pengguna kita bagi ke dalam beberapa kategori gitu. Yang pertama kita pengguna bisa dibilang mungkin yang pertama itu developer gitu kan. Dari sisi developer kita istilahnya rutin gitu. Di Indonesia sendiri, saya itu melakukan kayak banyak banget bootcamp bekerja sama dengan beberapa kampus untuk mengajarkan mahasiswa atau mahasiswi yang ada di sana untuk masuk ke ekosistem Web3 mungkin yang sekarang sedang berlangsung. Itu kita sekarang lagi bootcamp dengan UGM gitu. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengikuti bootcamp bersama UGM gitu. Nah, bisa join nanti di grup chat Algorand Indonesia, nanti formnya ada di sana. Kita itu sama UGM itu kalau nggak salah 12 pertemuan ya. Mungkin sekarang tersisa 6 pertemuan lagi. Ya masih bisa lah, karena yang 6 pertemuan sebelumnya itu ya general tentang blockchain, tentang Web3, tentang NFT gitu. Sementara yang sisanya ini tinggal tentang bagaimana kayak membuat sebuah smart contract di jaringan blockchain Algorand. Itu untuk sisi untuk meningkatkan developer gitu Mas. Nah, terus yang kedua untuk dari sisi meningkatkan developer ya hackathon tadi itu adalah salah satu inisiatif kita untuk membawa lebih banyak developer masuk ke ekosistem kita gitu kan. Terus yang ketiga, kita juga ada yang namanya pengembangan yang teknologi tadi, yang AlgoKit tadi gitu kan. Itu kan mungkin sekarang jadi masalah ketika Web2 developer ingin masuk ke Web3, ingin mengembangkan sebuah aplikasi, bahasa yang mereka gunakan, mereka maka akan dipaksa untuk mempelajari bahasa program baru gitu kan. Nah, makanya di AlgoKit ini kita akan membawa istilahnya bahasa Python full ke dalam AlgoKit. Tujuannya apa? Untuk mempermudah para developer Web2 masuk ke Web3. Jadi mereka bisa seamless tuh masuk ke Web3 tanpa harus mempelajari bahasa program baru. Kenapa? Karena ya Python sekarang bisa dibilang kayak bahasa program paling populer gitu kan. Bayangkan berapa banyak developer yang menggunakan Python terus nanti masuk Web3 dengan menggunakan AlgoKit dan mereka tanpa harus mempelajari bahasa program yang baru gitu. Itu untuk pengembangan developer gitu. Terus dari sisi pengembangan untuk user, kita aktif
melakukan edukasi ya, tadi salah satunya ke kampus-kampus gitu. Walaupun ke kampus kita istilahnya mengajarkan tentang algoritma, tapi kita enggak membatasi gitu. Pada ujungnya mereka akan menggunakan blockchain mana, itu kita serahkan ke para partisipan. Tapi minimal mereka sudah tahu nih Web3 itu apa, blockchain itu apa, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Minimal mereka tahu dulu. Ujungnya mereka akan masuk ke ekosistem mana, mereka akan melakukan seleksi. Itulah yang kami harapkan di Algorand Indonesia gitu, Mas. Terus kita juga bekerja sama dengan berbagai pemerintah dan juga perusahaan. Mungkin kalau misalkan dari sisi pemerintah, kita ada El Salvador, itu mereka infrastruktur digitalisasinya, Web3-nya, mereka bekerja sama dengan Coinbank X gitu. Itu nanti dibangun di atas blockchain-nya Algorand. Terus ada yang namanya Marshall Island, CBDC mereka dibangun di atas blockchain-nya Algorand. Terus ada juga di Italia. Di Italia ini menurut saya cukup keren banget sih Algorand. Kenapa? Karena mungkin ya foundernya orang Italia gitu kan. Algorand mungkin dipilih akan menjadi blockchain yang mendasari CBDC Bank Italia gitu. Terus yang kedua, Algorand di Italia itu digunakan sebagai infrastruktur untuk istilahnya bank simpan pinjam yang ada di Italia. Terus mungkin di sini bisa dibilang kayak dinas yang atau istilahnya dinas ya atau kementerian yang mengurusi kayak hak cipta dari musisi, dari film, terus dari penulis, itu mereka kementeriannya atau dinasnya itu meng-NFT-kan si hak ciptanya itu menggunakan blockchain-nya Algorand. Itu dari sisi negara. Ya mungkin itu sih Mas. Jadi kita dari sisi developer ya kita udah kayak mengembangkan istilahnya SDK, Software Development Tool gitu untuk mempermudah para developer masuk ke Web3 gitu. Dari sisi pengguna kita aktif melakukan edukasi ke berbagai kampus dan juga ke berbagai negara gitu. Oke, jadi Algorand sendiri sudah banyak menciptakan atau melakukan kolaborasi ya dengan berbagai sektor elemen di masyarakat gitu ya. Salah satunya itu di universitas tadi UGM. Ya itu mungkin menurut saya strategi yang sangat bagus gitu untuk meningkatkan jumlah pengguna yang tadi sudah dikategorikan oleh Mas Eksa ya. Oke, dan itu juga sangat bagus untuk mendukung atau mensupport dari pertumbuhan ekosistem dari Algorand itu sendiri. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu tadi kan kita sudah tahu nih mengenai strategi dari Algorand untuk memelihara ekosistem dan meningkatkan jumlah pengguna. Nah, terus kalau strategi Algorand untuk menarik pasar lokalnya itu sendiri itu bagaimana, Mas? Untuk menarik pasar lokal mungkin ya yang pertama, mungkin ini saya lupa sebutkan di pertanyaan sebelumnya karena untuk menjawab pertanyaan ini Mas. Jadi ya, lupa ya. Jadi Algorand juga kayak ngebuka atau membuat istilahnya official representative gitu di setiap negara yang memang mungkin menurut tim riset mereka memang memiliki potensi gitu. Potensi di sini yang kita lihat bukan cuma kayak potensi pasar. Mungkin ini agak sedikit bocoran ya. Kalau misalkan saya kan bukan cuma di Algorand doang gitu. Sebelumnya pernah juga di project lain gitu karena agak sedikit berbeda nih KPI yang Algorand berikan dengan project yang sebelumnya. Di mana project sebelumnya itu KPI yang diberikan itu kayak ningkatin jumlah holder dari koin tersebut gitu. Sementara Algorand itu agak unik gitu. Bukan tentang peningkatan jumlah holder dari Indonesia untuk koin Algo, tapi mereka kayak tiap bulan itu berapa bootcamp, 3 bulan sekali itu saya ditanya berapa orang yang setelah kamu edukasi gitu tentang Web3 dan blockchain dan ya tentunya ada juga tentang Algorand gitu. Nah, untuk mencapai KPI itu makanya saya kayak berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas gitu kan. Ya salah satunya ke mungkin ya yang kita lakukan sekarang gitu kan kolaborasi. Terus ya ke kampus, terus ya berkolaborasi dengan kayak mungkin di bulan lalu kita kolaborasi dengan Blog Dev gitu. Kita melakukan bootcamp juga di situ. Nah, untuk pasar lokal ya Algorand kayak ngebangun official representatif di berbagai negara yang menurut mereka memang memiliki potensi. Tapi ya potensinya sendiri saya bilang itu bukan untuk meningkatkan holder Algo, tapi untuk berapa orang di negara tersebut yang sudah teredukasi tentang Web3 dan blockchain gitu. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Seksa ya atas jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Sudut pandang yang menarik mengenai strategi
untuk ya kita bisa bilang strategi marketing atau strategi pengembangan project Algorand itu sendiri ya. Yang salah satu caranya itu untuk yaitu dengan meningkatkan jumlah pengguna, bagaimana memelihara ekosistemnya dan menarik intens dari pasar lokal itu. Ya, tadi kita sudah mendengar sudut pandang dari Algorand itu seperti apa ya guys. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang sudut pandang Algorand, uh, peran apa yang Algorand akan pegang atau yang menjadi role Algorand di dalam tren artificial intelligence pada saat ini gitu mas, karena ya kita tahu semua lah ya kalau pas artificial intelligence itu semenjak kalau nggak salah semenjak kejadian Elon Musk nge-tweet terus ChatGPT sekarang terus banyak proyek yang mengimplement teknologi itu dan itu sangat menjadi viral dan hype di industri kripto ini. Dan nah sudut pandang Algorand tentang ini itu apa dan apa yang akan Algorand ambil, peran apa yang Algorand akan dapatkan dari memanfaatkan tren artificial intelligence sekarang itu mas. Oke. Ini sesuatu yang menarik ya. Mungkin sekarang kita lagi rame di apa istilahnya di fase AI gitu kan. Sementara Algorand itu sebenarnya udah melewati atau udah lebih jauh ke depan, Mas. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin kalau misalkan teman-teman udah riset kayak di World Economic Forum, terus mungkin di sumber-sumber riset yang lain gitu kan. Terus Elon Musk selain mengembangkan yang namanya AI, itu Elon Musk lagi mengembangkan yang namanya BCI gitu kan. BCI. Iya BCI, Brain Computer Interface, di mana si tujuannya itu untuk mentransfer pemikiran manusia ke dalam komputer atau mengcopy otak manusia ke dalam komputer. Ini itu lebih hebat daripada AI gitu kan. Nah, terus gimana nih Algorand memandang hal tersebut gitu kan? Kan yang namanya BCI ini nanti nggak mungkin mesin pemrosesannya itu menggunakan komputer biasa mas ya. Jadi nanti si BCI yang Brain Computer Interface ini itu menggunakan komputernya itu bukan komputer yang sekarang, tapi mereka menggunakan komputer kuantum gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman sudah pernah membaca mungkin ya tentang bahaya komputer kuantum terhadap jaringan blockchain gitu, terus bahaya komputer kuantum terhadap jaringan cryptocurrency. Nah, Algorand itu sudah melakukan risetnya ke situ gitu. Sementara untuk AI mungkin Algorand kayak sudah menjadikan Algorand itu pondasi di mana developer itu bisa menggunakan atau apa ya menggabungkan lah istilahnya mengkombinasikan jaringan blockchain dengan AI gitu untuk membangun sebuah solusi gitu kan. Nah, penerapannya sendiri sebenarnya untuk AI itu di Algorand ada kayak yang web developernya itu udah menggunakan AI. Jadi nanti kalau misalkan developer membuat kode atau smart contract itu nanti ada AI itu yang jadi pendamping dia, itu sudah diterapkan sebenarnya ke Algorand. Tapi lebih dari situ kita sedang menggunakan atau mengembangkan bahasa kriptografi yang kita sebut itu kuantum, tahan terhadap serangan komputer kuantum gitu. Karena ya tim riset dari Algorand bahwa setelah era AI itu akan muncul ya yang namanya BCI atau komputer kuantum. Apakah ini sebuah angan-angan? Menurut saya enggak, karena Elon sendiri ya seperti yang saya bilang, selain dia mengembangkan AI atau Neuralink gitu kan. Neuralink itu kan nanti mungkin disebutnya BCI, Brain Computer Interface gitu, di mana itu tuh udah lebih daripada AI. Jadi si AI-nya itu udah AI paling AI lah, udah bisa mikir sendiri gitu. Enggak perlu lagi komen dari kita. Kalau AI sekarang kan kita mungkin untuk apa ya melakukan sesuatu, si AI harus kita istilahnya beri perintah gitu kan. Sementara untuk yang BCI mereka udah bisa kayak mikir sendiri. Nah, Algorand udah kayak mengembangkan bahasa kriptografi agar jaringan blockchain-nya itu nggak bisa diutak-atik sama komputer-komputer ini. Itu mas, kita udah sampai situ kok riset kita. Oke, terima kasih Mas Seksa, itu ya sangat luar biasa guys. Algorand sudah memiliki sudut pandang tersendiri yang sangat futuristik ya mengenai artificial intelligence trend AI ini yang tadi disebutkan dari Mas Seksa yaitu BCI yang tadi sudah jelaskan juga bahwa perusahaannya Elon Musk Neuralink itu sangat giat getol gitu untuk mengembangkan teknologi ini yang tadi kita juga mendapatkan wawasan baru nih mengenai BCI dan Algorand. Kita yang baru tahu mengenai BCI, tapi Algorand sudah berpikir untuk mengimplementasikan atau memprediksi bahwa manfaat dari teknologi BCI itu sendiri, yang dimana kita sedang membicarakan AI yang sedang viral saat ini, tapi
Algorand mungkin bisa dibilang selangkah lebih maju di banding kita semua guys untuk memanfaatkan atau mengimplementasi manfaat dari teknologi seperti artificial intelligence gitu ya. Ya mungkin kalau bisa kita bisa bilang juga penyempurnaan dari AI ya karena seperti yang Mas Eksa tadi bilang kalau AI itu kita perlu command atau bahasa pemrograman atau kita program secara manual untuk melakukan sesuatu, kita perintah gitu. Mungkin kalau BCI nanti ya secara otomatis lah gitu. Oke, luar biasa. Oke, baik itu pertanyaan mengenai tren AI bagaimana sudut pandang Algorand menghadapi itu. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir Mas Seksa. Ya, tapi sebelum pertanyaan terakhir buat penonton semuanya, community members of Tomcat Lovers dan semua penonton di Binance Live, all the watchers, all the viewers on this MA. Untuk sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, untuk ke sesi selanjutnya adalah kan sesi kuis. Nah, sekarang mungkin saya bisa share dulu untuk link join kuisnya. Jadi nanti setelah pertanyaan ini dijawab oleh Mas Seksa, kita bisa langsung mulai kuisnya gitu. Kita bisa langsung start kuisnya. Itu aja ya Mas Seksa ya. Yap. Oke, sekarang saya share linknya di channel, silakan bisa join dan nanti untuk kalau misalkan belum bisa join di melalui link, nanti setelah ini saya akan share screen untuk pinnya dan nanti kalian bisa join. Oke ya, itu untuk sesi 3 nanti. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan terakhir guys. Ya, tadi kita sudah tahu nih semuanya nih tentang Algorand itu apa kelebihannya atau spesialnya dari Algorand itu dibandingkan protokol blockchain lainnya, terus bagaimana point of view untuk dApps seperti aplikasi terdesentralisasi lainnya dan yang paling menarik bagi saya menurut saya pribadi itu adalah bagaimana sudut pandang Algorand untuk mengatasi isu-isu lingkungan pada saat ini gitu yang dimana itu sangat relevan di negara kita tercinta gitu ya Indonesia yang polusi dan isu lingkungan itu sering diabaikan oleh masyarakat gitu apalagi kita dan sudut pandang masyarakat itu sangat skeptis bagi kita gitu para penggiat teknologi yang biasanya main di rumah gitu kelihatannya kayak gak peduli tapi sebenarnya kita juga peduli dan ingin berbuat sesuatu namun dengan cara yang lain gitu tidak dengan cara yang usual tapi dengan cara yang beda gitu out of the box seperti yang Algorand kembangkan gitu guys dan tadi juga sangat futuristik sekali mengenai tren AI di mana Algorand sudah selangkah lebih maju untuk berpikir untuk memanfaatkan BCI, yaitu penyempurnaan dari AI itu guys. Dan ya tadi kita sudah tahu juga fitur-fitur Algorand itu sangat ramah lingkungan dan sangat fleksibel dan sangat bisa bilang low cash lah untuk pengguna kripto gitu seperti kita. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ya tadi kita sudah tahu ya kalau sangat relevan banget di negara Indonesia gitu. Nah, inisiatif dari Algorand Indonesia untuk lebih mengenalkan Algorand di Indonesia itu sendiri gimana gitu kan. Karena kita udah tahu nih manfaat dan kelebihan dari Algorand dan perannya sangat relevan dengan negara kita, tapi kalau misalkan kitanya nggak tahu kan ya kurang maksimal. Nah, bagaimana strateginya untuk mengenalkan Algorand di Indonesia gitu, Mas? Mungkin aku bisa bagi nih. Yang pertama itu kita mau mengenalkan Algorand istilahnya ke orang awam atau istilahnya yang belum tahu tentang blockchain dan cryptocurrency atau Web3 gitu kan. Terus yang kedua, mengenalkan Algorand ke orang-orang yang istilahnya udah ada di Web3 gitu kan. Nah, untuk yang pertama, untuk yang belum tahu Web3, itulah kita masuk ke istilahnya ke kayak kolaborasi dengan kampus gitu. Karena ya saya jujur ya, setelah sekarang itu berapa kampus ya? 1, 2, 3, 4 kampus. Kita udah bekerja sama dengan 4 kampus, kita melakukan bootcamp. Itu saya kaget banget. Kenapa? Ada salah satu kampus di luar Jawa, menurut saya ini emang istilahnya kayak bukan masalah kita doang, tapi ini juga menjadi masalah pemerintah gitu kan. Ada ketimpangan yang sangat jauh, Mas. Ini mungkin dari sisi teknologi yang lain pun akan sama gitu. Kenapa gini? Karena saya itu ada kerjasama dengan kampus di luar Jawa, mereka itu untuk dengar kata NFT aja, itu baru pertama saya pas ajak saya bootcamp. Itu padahal ya, istilahnya kayak seharusnya dengan jurusan seperti itu, mereka udah kayak yang tahu namanya blockchain, mereka harusnya udah tahu tentang cryptocurrency, mereka seharusnya udah tahu tentang NFT. Tapi ketika saya terhubung dengan kampus tersebut, itu saya kayak gila sih di Indonesia ternyata ketimpangannya jauh banget gitu loh. Sementara di kita di Jakarta, di Jawa, mungkin banyak banget gitu kampus kayak udah melakukan seminar gitu. Sementara yang di luar Jawa masih ada yang seperti itu. Itu mungkin ini tentang masalah Indonesia curhatnya nih.
Nah, tapi itu memang salah satu inisiatif kita juga gitu. Jadi kita mengenalkan Algorand ke orang-orang awam gitu melalui kayak edukasi itu bootcamp dan juga kolaborasi gitu. Terus bagaimana untuk kita mengenalkan Algorand ke orang-orang yang udah kenal atau ke orang-orang yang istilahnya udah berada di industri Web3 gitu. Ya salah satunya kita dengan berkolaborasi gitu kan. Yang salah satunya ya dengan ngadain live ini bersama Tomcat Lovers gitu kan. Kita juga sering ngadain yang namanya offline event. Kita pernah di Bandung, terus kemarin mungkin ada di Bali, terus sebelumnya ada di Jakarta, terus mungkin bulan ini kita ngadain kayak live coaching gitu. Kita ngajarin bagaimana membuat wallet, bagaimana nge-minting NFT, bagaimana menjual NFT. Itu kita bekerja sama dengan Jabava dan juga berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Republik Indonesia gitu. Kita istilahnya maulah seniman-seniman atau para aircraft atau ekonomi kreatif yang ada di Indonesia itu mulai aware atau mulai tahu tentang bagaimana sih teknologi blockchain itu diterapkan, terus bagaimana sih teknologi blockchain itu dapat meningkatkan pendapatan mereka, terus bagaimana teknologi blockchain itu bisa istilahnya membuat mereka mencapai atau istilahnya kayak pembeli atau investor dari luar Indonesia. Gitu sih Mas dari inisiatif kita. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang masih ngampus terus mau bekerja sama dengan Algorand, silakan chat saya di grup. Terus kita bicarakan tentang bagaimana bentuk kolaborasinya. Mungkin yang umum yang sekarang saya lakukan itu bootcamp selama ya minimal 6 kali pertemuan gitu. Nanti kita kasih dana kok untuk teman-teman yang join gitu. Dan minimal ya kalau misalkan kita ngadain offline event 3 bulan sekali, itu nanti kan saya datang ke kampus gitu. Nah, selain saya datang ke kampus, saya juga kayak bagi-bagi nih sama teman-teman, ini algo buat kalian coba-coba gitu. Terus kita istilahnya untuk pendanaan untuk event tersebut juga kami tanggung. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang dari universitas, terus memang tertarik untuk memperdalam Web3, silakan nanti chat sama saya, nanti kita kolaborasi. Oke, keren banget. Terima kasih Mas Seksa ya. Itu tadi saya sangat speechless nih tadi Mas Seksa menjelaskan mengenai kesenjangan pendidikan tadi ya. Yang memang kita juga rasakan ya. Kalau misalkan di luar Jawa gitu banyak yang ya sangat kesenjangan teknologinya gitulah, fitur atau fasilitas di kampusnya atau fasilitas pendidikannya itu masih sangat jauh gitu dan Algorand itu sudah menjangkau itu gitu. Jadi itu sangat luar biasa sekali gitu ibaratnya. Bukan cuman kita-kita atau ya penggiat kripto seperti komunitas yang lain, tapi sudah menjamah atau menjangkau segmen yang lain gitu, yang tadi ya seperti yang Karena udah gini Mas, tadi. takutnya gitu kan ketika kita nggak menjangkau orang atau istilahnya kita fokus aja gitu mengenalkan Algorand ke orang-orang yang ada di Web3 gitu kan. Mungkin timbal baliknya ke kita hanya meningkat jumlah pemegang algo gitu kan. Nah, sementara yang pengen kita selesaikan kan lebih banyak membawa orang-orang yang belum paham itu masuk ke Web3 agar ya industri Web3-nya sendiri itu berkembang gitu kan. Terus kenapa saya semangat juga untuk ngajar ke orang-orang awam? Ya, kita tahu sendirilah. Kita itu banyak banget investasi bodong yang istilahnya malah jadi korbannya itu kita Mas pelaku Web3 gitu kan. Nah, itu nanti kedepannya agar nggak ada lagi seperti itu gitu. Oke, ya tadi ya kita udah dengar sama-sama nih Mas Seksa ngobrol isu lingkungan, oke teknologi apalagi Web3 apalagi. Nah buat kalian mahasiswa ya kontak yang masih kampus, kalau misalkan pengen ngadain bootcamp tadi bisa langsung kontak Mas Seksa. Kita bisa mendengar wawasan lebih banyak lagi. Kita juga bisa menambah wawasan kita juga dengan berbicara banyak. Ya mungkin kita nanti di bootcamp itu nggak cuma ngomongin Web3 aja ya Mas ya, tapi banyak gitu yang bagaimana relevansinya Web3 dengan lingkungan atau real world utility-nya gitu. Benar. Oke, terima kasih Mas Seksa ya, itu adalah pertanyaan terakhir untuk AMA pada malam hari ini. Kita sudah banyak tahu nih, kita sudah banyak mendapatkan informasi mengenai Algorand. Seperti yang saya bilang tadi di awal guys, bahwa proyek ini adalah salah satu proyek yang besar, yang memiliki inovasi dan visi yang sangat keren banget dan nyata gitu dan dengan relevan. Yang sangat penting itu relevan gitu, karena kalau nggak relevan mau seluar biasa apapun kalau misalkan nggak digunakan atau nggak relevan itu ya sama aja bohong gitu. Namun Algorand itu sudah relevan, dia inovatif dan ramah lingkungan, itu keren banget. Oke, terima kasih Mas Seksa atas wawasannya. Kita banyak sekali mendapatkan knowledge baru nih
dari dunia crypto industri ini dan dari dunia lain itu seperti teknologi dan isu lingkungan tadi, yang tadi perdagangan karbon dan sebagainya gitu. Terima kasih banyak. Oke, untuk selanjutnya ini Mas, kita bakal langsung live di sesi quiz. Oke, saya mau share screen dulu. Oke, buat penonton nih. Ya, oke, mungkin sudah bisa dilihat ya, teman-teman. Oke, nah nanti untuk kuis ini saya start, nanti kalian sudah bisa setelah start itu nanti ada 10 questions mengenai Algorand dan semua jawabannya itu sudah dibahas di live tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian nonton dari awal, selain kalian mendapatkan wawasan lebih banyak, kalian juga akan tahu jawabannya gitu, pasti tahu jawabannya. Nah, setiap kuisnya itu nanti diberi waktu 10 detik nah untuk menjawab. Jadi nanti di akhir kuis nanti ada bakal leaderboardnya, siapa skor paling tinggi dan paling rendahnya. Nah, nanti 5 skor tertinggi nanti akan mendapatkan rewardnya. Oke, mungkin Mas Eksa juga sudah bisa lihat ya. Oke, Oke. sudah bisa kita mulai ya teman-teman, sudah siap? Oke, akan saya mulai di hitungan ketiga ya, 1, 2, dan 3. Oke. Ya, ini kebetulan saya nggak bisa lihat. Jadi akan saya jadi operatornya. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih teman-teman. Which one is not a value of the Algorand? Nah, tadi sudah jelaskan ya, salah satu visi Algorand itu apa. Nah, ini yang bukannya nih, yang bukan dari value dari Algorand. Pasti bisa ya. Oke, lanjut ya. Itu ada pertanyaan pertama. Yang benar 9. Nah, ini yang mungkin gara-gara bahasa Inggris kali ya. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan yang kedua. Oke, selanjutnya. Visi Algorand salah satunya adalah untuk menjadi dunia yang menciptakan exchange yang efisien, transparan, dan aman gitu. Nah, itu benar atau tidak? Oke, ini pertanyaan yang menggunakan bahasa Inggrisnya 2 saja teman-teman. Nanti selanjutnya akan bahasa Indonesia. Oke, ya itu 2 soal 2 kuis sudah terjawab ya. Lanjut. Untuk sementara Bima X Brian. Oke, lanjut. Nah, apa nama program Algorand yang memiliki peluang besar untuk meraih pendanaan dan terhubung dengan investor? Oke ya. Ini gampang banget sih, soalnya the answer-nya udah di-spill di gambar. Banyak yang salah tapi ya. Wah, banyak yang dengerin berarti atau mungkin tadi itu lupa nama tapi tahu fungsi. Oke. Oke, lanjut. Nah, tadi salah satu benefitnya itu adalah price berupa uang ya. Nah, itu berapa? Dan selain benefit ini ada juga benefit yang lain yaitu kita bisa mendapatkan experience dan wawasan lebih banyak dengan para investor atau dengan para developer gitu guys. Oke, sudah berapa pertanyaan tadi ya? Oke, lanjut aja lah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Algorand menawarkan hadiah khusus untuk universitas pada program hackathon? Oke, harusnya bisa jawab semua sih ini. Oke, ya udah. Question selanjutnya. Nah, sosial media Twitter resmi Algorand Indonesia, guys, untuk mencari latest news atau latest updates dari Algorand seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kita udah berbincang banyak mengenai strategi dari Algorand itu apa dan salah satunya itu ya banyak kolaborasi yang diciptakan. Nah, kita bisa lihat kolaborasi selanjutnya, next kolaborasinya bakal ada apa kan kita bisa ikut. Nah, untuk supaya nggak ketinggalan, jangan lupa follow Twitternya dan semua sosial media dari Algorand dan Algorand Indonesia. Untuk Algorand Indonesia itu sendiri ya akun Twitternya itu adalah @algoindonesia guys dan kalian juga bisa join melalui link yang ada di channel ya. Oke, lanjut ke question selanjutnya. Oke, nah untuk mengikuti program hackathon apakah kita perlu membayar program itu? Nah, benar atau salah?
Oke, ya ini sangat gampang ya teman-teman dan ya begitu banyak benefit dan kita tidak perlu membayar uang yang mungkin additional lah nanti. Ya, tapi untuk mengikuti itunya tidak dikenakan biaya. Nah, terus eh, pendaftaran. Nah, jadi untuk mengikuti program buat Able atau hackathon ini perlu daftar teman-teman dan dibuka pendaftarannya itu dari kapan. Nah, kalian jangan sampai ketinggalan. Clue-nya itu sampai sekarang masih dibuka. Oke. Ya, ya itu nanti kalian bisa join ya program Bootable sudah dijelaskan oleh Mas Seksa tadi ya guys. Bagaimana benefitnya dan relevansinya terhadap perkembangan kripto dan Mas Seksa tadi juga sudah mencerminkan bagaimana seorang algo commodity champions gitu memiliki sangat memiliki wawasan yang sangat luar biasa gitu ya. Nggak cuma di bidang itu aja gitu, tapi fleksibel dan banyak sekali luas banget gitu guys. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan untuk event ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kalau ada program University Prize untuk program hackathon dan itu memiliki hadiah, guys. Nah, prize-nya itu berapa? Oke. Ya, yaitu 5.000 USDC ya, guys ya untuk University Prizes-nya. Namun untuk total prize programnya itu adalah 200.000 USDC, guys. Oke, selanjutnya ya ini kalau nggak bisa jawab sih itu ya. Kita sudah mendengar banyak sekali sudut pandang yang sangat menarik dari guys kita ya. Banyak banget wawasan yang baru yang kita dapat pada AMA hari ini. Ya, mungkin banyak yang salah di huruf ya. Jangan jangan uh, jangan ceroboh teman-teman, harus teliti ya. Oke. Ya itu adalah pertanyaan terakhir untuk kuis pada hari ini, yang hari ini dan kita lihat untuk nomor 3 Leoton ya. Selamat Leoton, Vivi Lut dan yang pertama siapa kita lihat? X H Jamal ya. Semangat. Ini adalah 3 leaderboard teratas di kuis pada hari ini. Nanti duanya nanti akan kita umumkan di Telegram ya teman-teman. Jadi stay tune aja di Telegram channel kita dan Telegram Algorand. Oke. Ya. Oke. Oke, tadi sudah berjalan ya kuisnya dan terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi baik dari mendengar dari awal sampai akhir mengenai Algorand itu apa dan bagaimana relevansinya dan manfaatnya banyak sekali bersama Mas Seksa tamu spesial kita. Terima kasih banyak Mas sudah sharing banyak sekali pengetahuan baru baik itu tentang Algorand maupun tentang teknologi dan industri kripto. Terima kasih banyak. Ini suatu kesempatan yang sangat berharga bagi saya pribadi bisa berdiskusi dan sharing gitu mengenai Algorand. Oke, tapi itu adalah sesi kuis dan itu menjadi sesi penutup pada AMA hari ini. Terima kasih banyak dan sebelum kita tutup eventnya, apakah ada close message buat member Tomcat dan seluruh penonton di Binance Live ini? Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih untuk tim Tomcat Lover dan juga para istilahnya penonton atau watcher di live kali ini. Apa yang ingin saya sampaikan mungkin di sini tentang bagaimana kita harus aware dengan perkembangan teknologi gitu. Saya harap teman-teman di sini juga aware dengan orang-orang di sekeliling gitu yang belum masuk ke Web3. Kenapa? Agar mereka tidak terjerumus dengan istilahnya investasi bodong yang ujung-ujungnya kita yang disalahkan atau kita yang jelek gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa aware terhadap orang-orang yang ada di sekeliling teman-teman sendiri gitu. Itu aja sih mungkin close message dari saya, lebih aware aja dengan orang-orang di sekeliling, kalau bisa ya melakukan edukasi lah dengan mereka pada mereka. Mungkin itu aja Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Kesa ya, close statement yang sangat luar biasa ya. Biasanya kalau misalnya itu bio promo Algorand, tapi kita mendapatkan view yang beda nih dari Mas Kesa. Oke, ya buat mengingatkan sekali lagi nih guys, buat kalian yang sekarang menjadi mahasiswa di kampus manapun, bahkan Mas Kesa juga tadi sudah bilang kalau beliau sudah melakukan bootcamp di banyak tempat, bahkan di luar Jawa, dia menjebol dinding
kesenjangan teknologi ya untuk menyampaikan atau berbagi mengenai Web3 lebih banyak ke Indonesia ya guys. Jadi kalian kalau yang barangkali berminat untuk mengadakan bootcamp bisa langsung kontak Mas Hexa ya. Dan kalian juga bisa mempelajari lebih banyak tentang Algorand di website resminya dan bisa join juga di Telegram officialnya. Oke, baik itu saja pada hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua, seluruh member Tomcat Lovers dan seluruh penonton di Binance Live. Terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini dan khusus buat Mas Teksa terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk berdiskusi mengenai Algorand. Itu saja, sekian dari saya. This is Yong speaking from Tomcat Lovers. Sampai jumpa guys. Terima kasih banyak dan Bye-bye. bye-bye. See you. Makasih Mas Teksa. Yo, sama-sama. Selamat malam.